Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video saya Learning Jurnal pada mata kuliah Teknik Produksi Film, membahas dari kelompok yang membahas terkait dengan penulisan skenario dan manajemen proyek film. Ini sangat menarik sekali karena di sini proses dimana film itu dibuat satu persatu itu harus ngapain aja. Pada kelompok ini yang pertama adalah membahas terkait dengan penulisan skenario. Pengertian dari skenario itu apa ya sebenarnya? Jadi gini, pengertian mengenai screenplay atau skenario menurut Seyfeld dalam bukunya The Foundation of Screenwriting adalah sebuah skenario, sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar dan dialog serta deskripsi yang ditempatkan dalam konteks struktur dan dramatis. Skenario adalah kata-kata di mana ini tentang seorang atau orang-orang di suatu tempat melakukan pekerjaan dari hal-hal yang mereka alami. Skenario menampilkan premis dasar sebagai karakter dan melakukan tindakannya adalah tindakannya. Berdasarkan pengertian di atas atau berdasarkan tadi saya bilang bahwa skenario itu adalah sebuah naskah cerita di mana yang menguraikan atau mengurutkan adegan, tempat, keadaan, serta dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatis. Unsur-unsur dalam skenario ada tema, ada premis. Tema kita udah tahu ya, premis adalah ide atau gagasan utama skenario, sinopsis, ringkasan singkat atau tinjauan umum tentang suatu skenario. Lalu ada latar, ada treatment, ada full page script, ada naskah, kolom atau rundown. Teknik penulisan skenario di sini dibahas terkait dengan itu. Adapun fungsi dari skenario adalah untuk digunakan sebagai petunjuk kerja dalam pembuatan film. Yang pertama ada inti cerita, ada sinopsis, ada karakter, ada plot, ada outline, ada scene, ada action. Format penulisan skenario ada kepala adegan atau scene heading. Di sini ditulis ya kepala naskah bagian awal dari skenario yang akan ditulis dengan format gitu. Lalu ada adegan to action, ada nama tokoh, ada pertunjukan tambahan, ada dialog, ada transisi. Jadi ada perangkat lunak software untuk penulisan skenario. Tadi terkait penulisan skenario ya teman-teman. Selanjutnya ada storyboard. Nah ini sangat asing banget mungkin ya bagi orang-orang yang tidak mengetahui dalam pembuatan film. Storyboard adalah penyajian visual pertama dari cerita yang Anda buat. Tujuan utama dari storyboard itu untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Setiap pembuatan film mempunyai cara dan inovasi tersendiri untuk mengutarakan ceritanya. Di dalam dunia animasi dan film, storyboard berperan sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan film. Mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, kameramen, dan lain sebagainya. Storyboard ada setelah skrip atau narasi rampung yang berfungsi untuk menjelaskan secara visual. Jadi, skenario ini dibuat dulu teman-teman, baru dibuatlah storyboard untuk mempermudah menggambarkan adegan gitu. Storyboard diibaratkan sebagai cetak biru yang dibutuhkan sebagai panduan untuk menjadikan sebuah rumah. Pada tujuannya itu adalah memungkinkan seorang pembuat film untuk mempervisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan keseluruhan film. Selanjutnya ada kelemahan storyboard. Siapa yang menggunakan storyboard gitu. Lalu proses storyboard. Lalu di sini ada proses storyboard, lalu juga mereka menjelaskan terkait dengan breakdown script. Breakdown script adalah tindakan menganalisis naskah sebuah produksi film, mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan dan relevan dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Sebagai contoh, semua peran yang berbicara dalam naskah diidentifikasikan dan diberi kategori sebagai aktor. Informasi perincian yang dihasilkan adalah seperti yang digunakan untuk membuat estimasi biaya. Pertama, hal ini biasanya dilakukan dengan berkonsultasi dengan apa yang disebut tarif tenaga kerja, buku dan daftar harga yang disediakan oleh serikat pekerja dan produsen.
dan menerapkannya pada elemen-elemen perincian. Misalnya jika dalam adegan tertentu ada 5 pemeran tambahan yang dicatat, sebuah buku tarif tenaga kerja akan dikonsultasikan yang yang mencantumkan daftar biaya umum untuk pemain bisu seperti itu sesuai dengan kemungkinan persetan khusus. Secara historis, breakdown script telah dilakukan dengan mencetak naskah yang menyoroti elemen-elemen penanda teks yang diberi kode warna sesuai dengan kategori masing-masing. Ada breakdown budget. Di sini breakdown budget adalah langkah krusial dalam praproduksi film, bertujuan untuk menganalisis dan mengalokasikan dana secara rinci sesuai dengan kebutuhan setiap tahap produksi. Nah, tahap berikutnya breakdown budget itu adalah mempersiapkan budgetnya gitu, teman-teman. Nah, dalam presentasi kelompok ini dijelaskan bahwa memang cara-cara dan tahapan-tahapan gitu ya, mulai dari penulisan skenario, setelah itu masuk ke dalam pembuatan storyboard, setelah storyboard masuk ke dalam breakdown script, setelah breakdown script masuk ke dalam breakdown budget. Itu urutan-urutan dalam pembuatan film yang memang itu penting sekali untuk bagaimana kita membuat film biar estimasi biayanya lengkap, pembuatan filmnya maksimal gitu, teman-teman. Mungkin dalam industri film, skenario atau screenplay sebagai naskah yang menyusun urutan, adegan, keadaan, dan dialog. Serta storyboard alat visualnya untuk menggambarkan naskah tadi. Background script analisis terperinci di mana tadi naskah film untuk mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam produksi. Breakdown budget juga tadi yang menghasilkan bagaimana kita mengetahui budget awal pembuatan produksi film tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti di next video yang akan saya buat kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.